Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada malam hari ini, bila Allah mengizinkan, maka ini adalah pembahasan terakhir dari kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Bila memang waktunya mencukupi untuk membahas semua bahan yang saya siapkan. Kita masih dalam pembahasan yang terakhir, pembahasan ke-66, nawaqidu hadhil hilyah, yaitu pembatal-pembatal atau hal-hal yang bisa menghilangkan perhiasan yang ada pada diri seorang penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita bahas ada 3, menyebarkan rahasia. Ini bisa menghilangkan kadar kebaikan seorang penuntut ilmu, karena bila dia menyebarkan rahasia dan akan diketahui oleh orang lain bahwa dia tidak amanah, maka ini menyebabkan ilmu yang dia miliki menjadi kurang kadar kebaikannya. Yang kedua adalah bangga diri dan banyak bicara, karena pada dasarnya seorang penuntut ilmu harusnya dia seperti padi. Semakin banyak ilmu yang dia punya, maka semakin mempersedikit bicara dan semakin merunduk atau semakin tawadhu. Yang ke-10 kemarin adalah melangkah ke tempat-tempat yang haram seperti bioskop, diskotik, karaoke dan lain-lain. Pada malam hari ini kita akan masuk ke pembatal yang kedua, yaitu naqlul kalam min qaumin ila akhirin. Yaitu menukil suatu perkataan suatu kaum atau seseorang kepada orang yang lain, sehingga orang yang dinukil perkataannya menjadi berkelahi dengan orang yang menjadi tempat penukilan atau tujuan nukilnya, yang kita sebut dengan namimah. Apa namanya? Namimah, atau orang yang mengadu domba. Kita ketahui Nabi SAW pernah mengatakan, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga qattat. Apa itu qattat? Para ulama kita mengatakan namam, yaitu orang yang suka ngadu domba orang lain, menukil perkataan ini ke sana supaya yang di sini dengan yang di sana berkelahi. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah, ini zaman-zaman yang pengadu domba banyak. Apalagi sejak banyaknya model-model media sosial, di mana orang lain dengan orang yang lain kadang-kadang teradu domba dengan adanya perkataan-perkataan yang ada di media sosial. Maka hati-hati, jangan sampai kita teradu domba. Bila antum mendapatkan satu berita, maka jangan terburu-buru menyebarkannya sebelum antum yakin betul tentang kebenaran yang akan antum sebarkan. Ya. Apalagi di zaman ini banyak akun-akun yang dulunya cuma sekedar, kalau di media sosial cuma sekedar pengen ada kegiatan, pengen cuma sekedar untuk bisa koneksi lagi dengan teman-teman SMA, dengan teman-teman kuliah. Di zaman sekarang akun kalau banyak pengikut masuk rupanya iklan yang orang sebut dengan endorse, sehingga akun itu kalau semakin banyak pengikutnya semakin banyak uang yang masuk. Nah, supaya bisa banyak pengikut yang masuk, harus dibikin berita yang heboh-heboh. Ada apa yang heboh, langsung. Apa yang heboh, langsung masuk. Sehingga nanti banyak follower, banyak endorse masuk. Iklan buku, iklan kosmetik, ya, sampai iklan macam-macam. Ya. Orang di zaman sekarang kadang-kadang tidak lagi jujur dengan apa yang disampaikan demi uang. Nabi SAW pernah mengatakan ketika melewati 2 buah kuburan, Nabi SAW mengatakan 2 kubur ini disiksa. Kita ketahui Nabi SAW belakangan menjelaskan salah satu yang disiksa adalah dikarenakan adu domba. Maka kalau seandainya kita menjadi thalibul ilmi, itu harus betul-betul gini, belajar jadi orang itu thiqah. Belajar teman-temannya, bila kita terima berita katanya 10, usahakan 10, jangan jadi 12. Artinya nambah-nambah yang enggak diucapkan, berkreasi sendiri dengan berita yang sampai kepada kita, atau dikurangi
Ada sebagian orang yang dia nggak bisa jaga amanah, sehingga ketika dapat kalimat dari satu orang disampaikannya ke orang lain, imma ditambahnya, imma dikurangnya. Yang kadang-kadang yang ditambahnya itu berita yang tadinya biasa-biasa jadi besar, atau ketika dikuranginya ada esensi yang harusnya sampai jadi nggak sampai. Akhirnya orang jadi berkelahi. Ya. Dalam kehidupan saya banyak dapati, saya alami, ya. Dan kadang-kadang jadi korban belakangan. Ya. Kadang-kadang jadi korban. Dengan adanya perbuatan sebagian ikhwan yang nukil-nukil perkataan saya ke orang lain dengan nukilan yang setengah. Yang kadang-kadang memang sengaja dilakukan itu supaya orang lain ngikut memusuhi saya. Ya. Tidak perlu saya contohkan secara detail karena ada sebagian masalah yang kalau saya ungkapkan sebagian dari antum mungkin langsung connect, oh itu si Anu, oh itu si Anu. Tapi kadang-kadang begitu. Makanya saya pernah beberapa kali di kajian saya bilang, misalnya paham ini ya, nanti kalau antum nukil ke orang lain, misalnya ke ustadz yang lain, jangan sampai bilang gini, Ustadz Mufli bilang Anu dengan nukilan yang tidak sama dengan yang saya sebutkan, karena merugikan saya, sangat merugikan saya. Ya, karena setiap dari kalimat yang saya sampaikan itu jamaah ada konsekuensi. Kalau benar berpahala, bila salah dosa. Bila antum nukil kata-kata saya ke orang lain, kadang-kadang nukilan antum yang tidak sama dengan yang saya sebut dianggap orang adalah nukilan yang salah. Ya. Saya kasih contoh deh. Untuk sebuah kasus yang enggak banyak orang tahu. Mungkin hanya 2-3 orang yang tahu. Suatu ketika di suatu masjid ketika sedang iktikaf, saya ngisi pengajian dan saya bilang yang di malam-malam terakhir 10 Ramadan ini mau mengadakan sholat tahajud, mau tahajud, tapi dia sudah witir sebelum tidur tadi, yakni ikut tarawih 11, kemudian tidur, malam mau tahajud lagi, silahkan, tetapi tidak boleh witir yang kedua kali. Berarti tahajud tok tanpa witir. Bagaimana dengan kalau seandainya sudah bangun terus witir sekali lagi, sehingga nanti kan witir itu kan artinya ganjil ya. Jadi ganjil sebelum tidur. Waktu bangun tidur tambah 1 lagi supaya ganjil tambah ganjil jadi genap. Setelah itu tahajud, setelah ujungnya tahajud witir lagi. Saya katakan ini pendapat yang keliru, meskipun sebagian ulama mengungkapkannya. Kenapa keliru? Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Kalau antum sudah witir sesudah tarawih, bangun tidur witir lagi, setelah tahajudnya witir lagi, berarti antum bukan 2 kali namanya. Berapa? Jadi 3 malah lebih salah lagi. Gitu. Ada seorang ikhwan yang kemudian ketika saya hari itu tidak ikut tahajud karena saya mencukupkan diri dengan sampai tarawih saja 11. Di pagi harinya ada peserta tarawih, ya, peserta tarawih, peserta apa? Iktikaf. Yang belakangan saya baru tahu memang orang ini nggak bisa dipercaya omongannya. Harus di apa ya? Kalau dia ngomong itu di cross check 3 kali, nanti bisa berubah kalimatnya. Paham ya? Dia berbicara 1 kalimat itu nggak bisa kalimat 1, 2, 3 itu sama, meskipun di waktu yang sama. Dia mengatakan kepada saya, Ustadz, antum bilang tidak boleh witir 2 kali kan? Sama nambah witir yang setelah tidur? Iya, tidak boleh. Ustadz Abdurrahman bilang, boleh. Ngomong apa ya? Tentu. Ustadz, antum bilang tidak boleh witir 2 kali kan dalam 1 malam? Iya, betul. Ustadz Abdurrahman bilang boleh. Katanya. Ya. Ustadz Abdurrahman bilang boleh. Saya nggak percaya, ya. Karena pertama orang ini saya sudah terbiasa dengar dia kalau bicara itu nggak pernah thiqah, mesti ada putungnya. Kalau ibarat kalimat itu mesti ada buntung di bagian-bagian yang essence. Ya. Maka saya bilang gini, nanti saya tanya Ustadz Abdurrahman, awas kalau antum salah ya. Nah, saya tanya Ustadz Abdurrahman,
beliau memang menjelaskan tentang pendapat sebagian ulama yang tadi, yang habis bangun witir lagi, setelah itu tahajud, setelah itu witir dengan kalimat boleh saja antum membatalkan witir antum yang sudah tadi dilakukan waktu tarawih dengan cara witir dulu satu kali sebelum memulai tahajud, sehingga witir antum yang tadi sudah batal. Terus saya berbicara biadab dengan Ustaz Abdurrahman, saya bilang apa yang saya ketahui Ustaz, begini, dan itu pendapat yang lemah karena alasan 1, 2, 3 yang kalau antum mau tahu alasan ini tertera pada buku Shahih Fiqh Sunnah tentang pendapat ulama yang mengatakan witir dibatalkan dengan witir satu kali, setelah itu tahajud lalu witir yang lain. Ustaz Abdurrahman mengatakan, iya saya sebutkan pendapat itu sebagai bentuk pengetahuan, ya. Bukan dengan model pembolehan witir 2 kali gitu. Tapi sampainya ke telinga saya tidak sama dengan yang beliau maksud. Paham ini? Nah, nanti ketika mungkin saya tidak ingat apakah di sore atau di malam harinya atau besoknya saya ketemu lagi, saya katakan, apa antum bilang kemarin? Begini dan begitu. Saya bilang yang benar kata Ustaz Abdurrahman itu begini dan begitu. Antum kalau nukil kata-kata Ustaz, apalagi antum nukil Ustaz Abdurrahman bilang boleh ke Ustaz yang lain, antum kalau nukil itu harus ikoh ya akhi. Itu kalimat-kalimat yang dipotong karena potensi ngadu domba jadinya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati. Kalau nukil perkataan itu belajar, saya katakan belajar thiqah. Belajar menukil kalimat utuh. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ya. Kalau orangnya bilang dalam tanda tanya, kalimatnya harus dengan tanda tanya, jangan seperti orang tanda seru. Kalau seandainya antum menukil kalimat, ada orang mengucapkan sebuah kalimat yang kalau kita tulis itu belakangnya titik, maka jangan seolah-olah antum nukil dengan intonasi seolah-olah itu belakangnya tanda tanya. Karena beda intonasi, beda penangkapan. Ya. Saya agak jengkel kalau coba ini karena sering kali jadi korban. Ya. Sering kali jadi korban. Di Kalimantan Timur ini ada sebuah daerah yang daerah ini, ya, di antar panitia kajian, di antar ikhwan-ikhwannya itu pecah. Ya. Yang paling bikin saya jengkel adalah ketika masing-masing ini, ketika di bulan Syawal, tanggal 2 Syawal kalau saya tidak salah, mereka datang ke rumah saya dalam keadaan ini datang dulu jam 10, setengah 12, pihak yang satu yang jadi lawannya datang setengah 12, yang ini pulang. Masing-masing mencurhatkan dengan versinya. Waktu saya mau pertemukan nggak ada yang mau. Belakangan setelah itu nukilan-nukilan dari kalimat saya yang tidak jelas sampai di sana, sampai ke ustadz yang lain di kota yang lain, dia bilang sayalah yang mengadu domba daerah tersebut. Ya. Ini akibat apa? Adanya perbuatan sebagian orang yang kalau nukil-nukil kalimat orang itu nukil-nukilnya tidak ilmiah, tidak amanah. Nah, keempat, yang bisa menghilangkan perhiasan keilmuan seseorang itu adalah banyak canda, banyak bergurau. Bergurau ini teman-teman yang dirahmati Allah, kata para ulama kita, al-mizah fil kalam kal milhi fit ta'am, in aktharat minhu fasadat ta'am. Sesungguhnya yang namanya canda atau gurauan di dalam berucap, dalam kita bertingkah laku itu seperti garam pada makanan. Bila kebanyakan malah nggak enak, malah rusak. Seorang penuntut ilmu itu baik bila dia bisa bercanda. Jangan pula terlalu serius. Kalau terlalu serius nanti orang bercanda, antum diam. Nanti dikira orang antum sakit atau sakit jiwa memang. Gitu. Orang bercanda, antum diam serius. Ya. Dikira orang antum mungkin membenci si pembicara. Dikira orang antum punya masalah dengan teman-teman yang ada di sekitar yang sedang tertawa. Ya. Maka sangat baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan punya rasa canda itu sunnah. Punya selera humor itu sunnah. Tapi jangan kebanyakan. Punya selera humor ini sunnah dikarenakan Nabi SAW juga punya selera humor. Kita contohkan, Nabi SAW pernah melihat ada anak kecil
punya burung, burungnya lari. Bukan lari apa? Terbang. Masa dia lari? Terbang. Nabi SAW tanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Wahai Abu Umair, kenapa burungnya? Ya. Itu versinya Nabi untuk mencandai anak kecil. Ya. Coba kalau seandainya tidak ada rasa canda sama sekali dengan anak kecil, ya, mungkin Nabi SAW tidak akan terkesan ramah orangnya. Ya, istri saya tuh sering kritik gini, katanya, udah, coba kalau anak kecil itu minta salam itu coba dicanda-candain. Ya. Bukan apa sih? Bukan saya nggak mau bercanda, saya dan antum tahu kalau dekat dengan saya pasti tahu bahwa saya ini orangnya humoris. Ya, tapi kalau ada anak kecil datang, kadang paling saya cuma ya assalamualaikum. Gak bisa yang lutuna, cupu-cupu apa gitu. Ya, kayak Jibril tuh salam. Ya, tak kasih salam. Ya. Tapi tidak terlalu banyak saya main-mainin gitu. Karena ada waktu-waktu. Nabi SAW lari-larian dengan istrinya. Suatu hari kalah, suatu hari menang. Waktu menang Nabi bilang ini pembalasan. Ini versi beliau bercanda dengan istrinya. Nabi SAW pernah dimintai oleh seorang sahabat untuk ditunggangkan di unta, mau ikut nebeng gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti kamu kukasih anak unta. Difikirnya anak unta itu yang bayi-bayi. Ya. Maka dia bilang, ya Rasulullah, ini mau ditunggangin. Apa yang bisa ditunggangin dari anak unta? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah unta gede tua itu juga anak unta? Itu enggak? Paham kan? Antum kalau enggak ketawa berarti enggak. Maksudnya yang kakek-kakek dari para unta itu juga anak toh, gitu. Nabi SAW ditanyain tentang oleh seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, gimana nanti saya di surga? Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada nenek-nenek dalam surga. Nangis nenek itu. Hah? Aku dalam surga berarti? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, jangan salah sangka. Tidak ada nenek-nenek di surga karena semua nenek-nenek nanti dikembalikan seperti waktu gadisnya. Gitu. Nabi SAW pernah lagi kumpul-kumpul dengan sebagian sahabat. Didatangi seorang wanita, yang wanita ini dulunya adalah istrinya Rifa'ah. Dicerai 3, dan kita tahu kalau sudah ditalak 3 kan tidak boleh kembali ke suami lama sebelum apa? Nikah dulu dengan suami baru dan sudah digaul dulu. Nggak boleh habis nikah, nggak satu ranjang, nggak berhubungan badan terus balik lagi. Nanti kasih sinetron. Ya. Harus disetubuhi oleh suami barunya dulu. Nah, perempuan itu setelah ditalak 3 oleh Rifa'ah, dia dikawini oleh Abdurrahman bin Zabir atau Zubair. Nah, ketika lagi kumpul-kumpul, ada seorang wanita ini yang mantan istrinya Rifa'ah datang. Ya Rasulullah, Abdurrahman itu kayak gini. Kayak apa? Dia pegang jilbabnya, anggap ini jilbab ya. Dia tuh kayak gini Rasulullah. Mau ditegakin tuh turun terus. Paham maksudnya? Jibril aja paham dia. Ini ketawa tuh. Ini yang gak ketawa pasti gak paham. Ini loh, maaf, kemaluannya. Oh gitu. Dia pegang jilbabnya yang halus. Maksudnya yang nggak bisa tegak, nggak bisa begini. Kepala itu pasti begini, gitu. Paham ini? Ada sahabat yang lain mukul Abu Bakar. Abu Bakar bilang sama Nabi, masa perempuan kayak gitu? Vulgar betul di hadapannya Nabi gitu. Ya Rasulullah, Abdurrahman tuh kayak gini. Gitu. Maka si Abdurrahman bilang gini. Setelah itu klarifikasi, ya Rasulullah, anakku banyak, bagaimana aku bisa punya anak kalau begini? Maka Rasulullah SAW kemudian tertawa dengan perilaku suami istri ini.
Nabi SAW bilang, saya tahu pasti kamu mau balik ke Rifa'ah. Makanya ngomong begitu. Maksudnya supaya apa? Supaya dipisahkan. Maka Nabi SAW mengatakan, la hatta yadhuqu aslatak wa tadhuqi aslatahu. Tidak bisa sampai kau rasakan madunya atau dia rasakan madumu. Maksudnya tidak boleh kau lepas dari suamimu sebelum berhubungan badan. Candanya Nabi SAW. Artinya Nabi SAW juga punya canda, dan ini menunjukkan punya rasa humor itu sunnah. Jangan jadi orang terlalu tegang. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya punya rasa humor itu asalkan jangan terlalu banyak. Mari saya bacakan kata-katanya Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin di syarah Hilyah Thalib Ilmi, amma an takuna kullu kalimatin mizahan fahadha la yaqul birrajuli al-aqil. Adapun kalau seandainya seseorang setiap ucapannya adalah canda, maka ini tidaklah pantas bagi orang yang berakal. Setiap kali dia bicara, maka isinya semua canda. Fadlan an talib ilmi, enggak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Faman yaj'al kulla kalamihi mizahan hatta yaqula al-mukhatabin lahu anta shadiqun am tamzah. Li'annahu yukthiru al-mizah. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, yang kadang-kadang ada sebagian orang yang karena setiap kali kalimatnya adalah canda, maka yang diajak bicara kadang-kadang bertanya, ini kamu serius apa canda? Ada nggak teman-teman kita begitu? Teman di kantor misalnya, dikit-dikit canda, sampai kita nggak bisa pasti apakah dia lagi canda ataukah beneran yang dia sebutkan. Ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, kebanyakan canda, apalagi canda-canda bohong, itu nanti lama-lama membuat kita jadi tidak akan bisa dipercaya orang. Yang ke berapa ya? Yang kelima, menyela pembicaraan di antara dua orang. Di antara yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah ad-dukhul fi haditsin baina tsnaini. Masuk ke pembicaraan dua orang yang sedang bicara. Ya, kita bahasa kita menyela pembicaraan. Yang seperti ini bisa menghilangkan kadar ilmu. Meskipun ilmu kita banyak, tapi di mata orang kita jadi kurang kadarnya manakala punya kebiasaan ada dua orang lagi bicara tiba-tiba nyela. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya, fa inna ba'dhan nasi idza ra'a ithnaini yatahaddatsani dakhala bainahuma. Sebagian orang kalau melihat dua orang lagi bicara, dia kepo, masuk ke dalam keduanya seperti seorang pencuri masuk lewat jendela, tidak masuk ke dalam rumah melalui pintu-pintunya. Coba lihat, kata Syekh Utsaimin, itu orang seperti pencuri yang masuk ke rumah orang tidak lewat pintu, enggak permisi, tapi lewat jendela. Walihada kana min adabi man yahduru salatal jumu'ati alla yufarriqu baina itsnaini. Makanya di dalam sunnah, di antara sunnah-sunnah atau tuntunan syariat di dalam menghadiri salat Jumat, di antaranya adalah tidak pantas bagi seorang laki-laki memisahkan pundak dua orang. Kenapa? Karena nggak pantas. Karena itu tidak layak dilakukan oleh orang khususnya yang berilmu. Ya, misalnya tabe itu kan, misi tabe, atau bahkan pegang pundak kanan, pundak kiri dua orang kemudian kita melangkah. Maka ini tidak boleh dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, atau tidak boleh dilakukan oleh setiap kaum muslimin yang menghadiri salat Jumat. Fatafriq baina itsnain min makanin aw fil hadits min khawarimul muru'ah. Apa kata Syekh Utsaimin? Memisahkan dua orang, baik dipisahkan dari satu tempat, maksudnya mereka duduk bersamaan kemudian dipisah, atau kemudian
memisah di antara mereka, menyela pembicaraan di antara mereka, ini semua adalah hal yang merendahkan martabat. Apa yang harusnya dilakukan? Idza ra'aita itsnaini yatahaddatsani fala taqtarib minhuma. Kalau kau melihat ada dua orang yang sedang bicara, maka jangan dekat-dekat. Bal minal adabi wal muru'ati an tabta'id. Yang merupakan adab dan wibawa itu adalah engkau menjauh dari keduanya. Li'annahu rubbama yakunu bainahuma haditsu sir. Karena bisa jadi di antara keduanya ada pembicaraan yang sifatnya rahasia. Kalau kau dekat-dekat, nanti kamu ikut tahu rahasianya orang. Paham ini jemaah? Saya contohkan yang lain. Contoh yang lain misalnya, antum ingin bertanya ke seorang ustadz. Yang ustadz ini lagi bicara sama orang lain yang bisa jadi juga lagi tanya. Gini, ini ustadznya. Ini ada yang lagi bicara, mereka berhadap-hadapan. Kita kalau mau masuk ikut bertanya, maka jangan dekat-dekat. Tapi agak menjauh. Meskipun antum menampakkan diri antum di hadapan si ustadz. Supaya ya kalau antum jauh-jauh kan ustadznya nggak tahu tuh. Antum tuh mau ngapain. Tapi kalau antum mau tanya, dekat-dekat tapi jauh dari keduanya. Tampakkan wajah antum di hadapannya. Ya. Supaya dia lihat bahwa antum juga mau tanya. Tapi jangan mendekat. Ada sebagian ikhwan yang kalau saya lagi ditanya orang, dia ikut tok. Bahkan tak jarang yang langsung tiba-tiba, Ustadz saya mau tanya. Dan tidak jarang saya katakan, tunggu dulu. Ini dulu ya. Belum selesai yang ini. Nah, yang benar itu begini. Mendekat. Ya, jangan nguping. Sambil lihat-lihat ustadznya. Nah, kalau sudah kira-kira sudah selesai, baru tanya. Sudah boleh tanya Ustadz? Siapa tahu belum selesai. Sudah boleh tanya? Iya, kenapa? Baru bicara. Jangan langsung. Kayaknya sudah nih. Ustadz saya mau tanya. Ya, jangan bicara dulu sebelum minta izin. Yang keenam adalah dengki. Dengki ini lebih parah daripada iri. Tapi sama. Gitu. Jadi kayak goblok sama bodoh. Ya. Kan sama toh? Bodoh, iya bodoh. Tapi kalau goblok itu lebih parah lagi daripada bodoh. Apalagi tambuk. Ya. Tambuk, lengok, tolol. Itu kalimat-kalimat yang lebih kasar daripada bodoh. Bodoh. Yang diekspresikan oleh sebagian orang untuk mengekspresikan yang kejahilan yang sangat. Lengoknya anak ini. Ya. Maka ini lebih parah daripada sekedar bodoh. Ya. Dengki ini lebih ngeri daripada iri, tapi sama. Dengki ini adalah perasaan tidak suka manakala ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Meskipun tidak menginginkan nikmat itu hilang darinya, tapi benci. Misalnya gini, tetangganya punya mobil baru. Lewat tetangganya, Assalamualaikum, turunkan kaca. Dengan mobil yang selama ini nggak sama, bahkan platnya putih lagi. Ini tanggal berapa nih? Ini bulan apa ya? September. Berarti September 2018. Berarti di platnya itu 0922. 23. Berarti ini mobil baru. Baru dibeli bulan September. Karena 5 tahun lagi mati itu platnya. Ya enggak? Enggak tahu. Nah. Lewat dia turunkan. Kiri itu gini. Ih, baru gitu. Baru gitu. Itu iri. Kalau sudah dengki, korupsi di mana lagi tuh? Itu tuh dengki. Ya. Yang dia nggak suka orang punya sesuatu.
Meskipun bilang gini, semoga hancur, nggak mesti bilang begitu. Ya, kalau sudah semoga hancur, gaya betul kamu, itu sudah dengki. Apalagi ya? Apa yang lebih jelek lagi dari dengki apa bahasa kita? Ya. Oh, hiri tapi R-nya 2. Pokoknya lebih parah daripada dengki. Nah, dengki ini apa tadi? Tidak suka, benci manakala melihat ada orang dapat nikmat. Misalnya sesama teman kuliah, temannya dapat A, dia dapat B. Terus dia bilang, kamu nyontek sama siapa kemarin? Atau apa ya, ekspresi-ekspresi sifatnya dengki. Ya, itu namanya dengki. Ada ikhwan yang baru nikah tadi, terus dia dengki. Bukan iri. Kalau iri, ghibtah bagus. Nah, berarti coba tulis. Ini kayaknya nggak selesai ini ya. Coba nulis. Ada hasad, atau iri. Ya, bahasa Arabnya hasad. Ada dengki, bahasa Arabnya hidqa. Al-hidqu. Hidq itu dengki. Ada ghibtah. Ghibtah. GH. Saya mau kasih coba ghoin ba to tak marbutoh. Bisa nulis enggak? Kalau enggak bisa ya udah GHI B TH OH. GHI B TH OH. Apa bilang? Coba sebut. Hasad. Ini kan sudah diadopsi ke Indonesia, jadi antum pasti tahu kan? HASAD. Yang kedua adalah hidqa. Ha dal qaf. Artinya dengki. Ada yang ketiga namanya ghibtah. Coba sebut. Coba sebut. Hasad. Hidq. Ghibtah. Ini 3 beda. Hasad itu kayak gini. Kamu baru nikah ya? Atau lihat ada orang di pengantinan, dia hasad. Apa ya, gimana? Kalau antum gimana? Jomblo. Kalau lihat orang lagi nikah gimana ekspresinya? Yang hasad tuh gini. Itu sebenarnya cewekku dulu. Ya, tapi kan cinta nggak harus memiliki kan? Ya. Tapi ekspresinya itu jengkel. Kalau dengki itu dia lihat orang nikah, apalagi itu memang akhwat yang dulu dia mau, cuman kalah selip gitu. Ya. Dia mengatakan ikhwan itu curang dia. Sebenarnya aku duluan, ya, tapi dia trespass langsung ke bapaknya. Ya, wajar aja aku kalah. Ya. Tapi sebenarnya akhwat itu suka sama saya. Kita lihat aja nanti berapa tahun umur pernikahan. Kutunggu jandamu. Itu dengki. Ya. Ghibtah gini. Alhamdulillah akhi, antum sudah berhasil dapatin dia. Ya. Doain ana ya, semoga ana juga bahagia seperti antum. Gitu. Itu namanya apa? Ghibtah. Meskipun bisa jadi doain ana ya, semoga ana juga bahagia antum. Kutunggu jandamu. Tetap juga lah. Itu namanya ghibtah, yaitu iri dengan nikmatnya orang, tapi ikut senang. Gitu. Ikut senang. Itu namanya ghibtah. Yang ghibtah itu bagus, yaitu manakala nikmatnya adalah soal ilmu yang dimanfaatkan atau soal harta yang bisa disedekahkan.
Atau wifi yang sifatnya baik, boleh juga tadi. Ya. Ada lihat ikhwan menikah ghibtah. Aduh, kapan ya? Ana lagi terkendala sih masalah biaya nih. Ana belum ini nih, atau ana masih kuliah nih. Itu namanya ghibtah. Contoh hasad atau contoh dengki yang pernah terjadi adalah di antara dua anaknya Nabi Adam. Yang kita ketahui bahwa keduanya ditantang untuk memberikan sebuah persembahan untuk bisa mendapatkan wanita yang merupakan anaknya Adam juga. Ya, Habil dengan siapa? Qabil. Di mana Qabil, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil. Lantas dia memilih yang juga diinginkan oleh si Qabil. Maka Qabil mengatakan, la aqtulannak, niscaya kamu kubunuh. Betul-betul dia bunuh saudaranya si Habil dikarenakan dengki, karena dia pengen juga sama yang sudah dijadikan istri oleh Habil. Ada juga unsur-unsur dengkinya siapa? Iblis kepada Nabi Adam. Ya, karena dia merasa dirinya lebih baik, harusnya kalau saya kan gini, dia kan begitu, setengah sombong, setengah dengki. Ya. Saya dulu waktu SMP, saya kelas 1-nya di sebuah sekolah, kelas 2-nya di sekolah yang lain. Waktu saya masuk di kelas, saya pindah ke sekolah, ya, dapat teman-teman baru. Cau 1 ranking 1, Cau 2 ranking 1, Cau 3 ranking 1, dan sampai selesai saya langsung ranking 1. Ada kelihatan memang anak manggar yang sangat dengki kepada saya. Sudah gagah gitu kan, pintar lagi. Dan itu memang terbukti sampai selesai. Saya dengar dari bapak, karena bapak dulu disdik, saya adalah nem tertinggi di Balikpapan untuk level madrasah sanawiyah. Ada satu anak manggar yang sangat dengki. Saking dengkinya, dia benci kalau nilai saya di atasnya. Dan memang selalu di atas. Dia sangat tidak suka kalau lihat saya belajar. Karena dia berharap kalau saya tidak belajar, dia akan dapat ujian yang nilainya lebih tinggi daripada saya. Dan kalau sudah dia ujian, itu mati-matian ada di kelas, berusaha bagaimana caranya mengalahkan. Bahkan sampai di kelas 3, karena tak kalah-kalah ini sayanya, maka dia gunakan cara yang lebih busuk, pakai cara fitnah. Karena kita namanya ada jasus lughah, ada namanya mata-mata bahasa. Karena di pesantren itu gak boleh bahasa selain Arab, Inggris. Bila ada yang ketahuan pakai bahasa Indonesia, maka dihukum. Saya ya ikhwan jamaah dirahmati Allah, hampir tiap malam masuk di jasus lughah. Maksudnya dapat pelaporan bahasa. Padahal saya tidaklah berbahasa, kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya. Sampai suatu hari karena saya tantang sama ustadznya. Saya tantang ustadz, saya ini tiap malam kena sampai belar-belar paha saya ini. Demi Allah, saya nggak ada bahasa Indonesia seharian ini. Boleh saya tahu siapa jasusnya, mata-matanya? Oh, nggak boleh tahu. Loh, terus gimana dong? Saya tidak terima, demi Allah. Nggak boleh pakai kata demi Allah, kata ustadz. Loh, nggak bisa. Saya punya hak. Saya demi Allah, saya tidak berbicara kecuali dalam bahasa Arab, bahasa Arab dan bahasa Inggris hari ini. Saya minta tolong diberitahu siapa jasusnya. Tapi saya sudah tahu, pasti si anak manggar itu. Ya. Karena saya capek juga, ya kan. Malam-malam itu pasti dipanggil jam 9. Mufleh, dipanggil ke ruang guru. Kasih rotan. Angkat paha di rotan. Ada apa ya? Lama-lama saya akhirnya tahu. Dan betul-betul diakui oleh pencatat jasusnya. Saya tanya, siapa dia? Si Fulan, anak manggar. Ya. Tapi saya nggak benci manggarnya ya. Nah ini, akhirnya saya tantang, ayo saya ketemukan saya dengan dia. Karena dia nggak mau kalau ketemu saya, karena benci.
Ya. Sebagai pesaing di situ yang anak baru datang-datang tiba-tiba meraih tahta ranking 1, disukai banyak akhwat. Gimana enggak akhwat ngasih biodata mungkin 30 orang? Ya. Sampai ada yang sudahlah gitu. Itu termasuk di antara bentuk dengki. Sampai-sampai menghalalkan cara fitnah demi menjatuhkan orang lain. Itu namanya yang lebih parah lagi dengki tadi apa? Ya, seperti perbuatannya Qabil terhadap saudaranya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, perasaan-perasaan kayak gini ini harus dihilangkan. Karena perasaan-perasaan seperti ini membuat kita jadi pertama jadi orang yang sakit sendiri sebenarnya. Sakit sendiri jadi orang peiri itu. Pengirian, dengki itu sakit sendiri. Karena lihat ada orang dapat kesenangan, sakit hati. Lihat orang dapat ini, sakit hati. Ya. Kita malah sakit jiwa sendiri jadi. Dan kalau di dunia dakwah, penghirian itu yang memecah belah. Misalnya nih, IO yang ini sama IO yang ini, yayasan yang ini sama yayasan ini, iri-irian. Ya. Kalau yang ini yang ngadain rame orangnya, kalau ini yang enggak ini nggak rame orangnya. Ini dapat donasi, ini nggak dapat donasi. Ini kalau dapat bantuan infak 70 juta, ini nggak dapat setengah mati. Ini sudah dapat 3 tingkat, ini baru 1 tingkat. Iri-irian. Ya. Bisa tanya sama asisten Alif. Saya punya banyak permintaan ke Batam, Prabu Muli, banyak dah kotanya. Kalau mau dicatat satu-satu, sampai 2020 mungkin ada. Kalau mau dilayani satu-satu keluar kota. Tapi apa yang saya lakukan? Kalau saya tanya kepada Ustadz, bagaimana kalau saya diundang, bagaimana Ustadz, ini sama ini kelahi, ini sama ini kelahi. Kenapa kelahinya? Yayasan sama yayasan. Itu tadi diantaranya adalah iri-irian. Ya. Nah, kalau sudah saya ketemu kasus begitu, biasanya saya tunda. Kecuali ada jalan tengah. Jalan tengahnya adalah kalau kau mau undang saya, maka saya harus ada di tempatmu dan ada di tempatmu. Kalau mau undang saya dari kamu harus hubungi yang lawanmu itu, biar saya juga bisa di situ. Kalau nggak mau, nggak usah. Saya di Balikpapan juga banyak kajian. Ya. Karena keluar kota itu bukan standar keberhasilan dakwah. Berarti nggak selesai ini ya, masih ada 7, 8, dan 9. Berarti nggak jadi lagi buku yang baru. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Azan dulu. Ustadz, teman ana adalah istri kedua yang nikah siri sejak beberapa tahun lalu. Saat menikah istri pertama tahu, namun tak setuju karena beberapa kali istri pertama melabrak istri kedua. Jika suami mendatangi istri kedua, namun suami hanya menyuruh istri kedua untuk sabar dan tidak boleh melawan. Saat ini teman anak ingin meresmikan status pernikahan mereka demi membuat dokumen menurut anak, namun menurut suami tidak bisa karena terkendala restu dari istri pertama. Bagaimana seharusnya sikap suami, Ustaz? Semoga orangnya ada di sini. Yang pertama, saya ini masih mentauhidkan istri saya, ya. Sehingga perlulah antum berkonsultasi pada yang sudah mensyirikan istrinya, yang sudah berpoligami. Dan cari ustadz yang kalau bisa yang poligaminya berhasil. Ya. Susah juga. Bagaimana caranya bisa membuat istrinya jadi akrab? Ya, ada ustadz yang bilang salah satu poligami yang berhasil caranya adalah istrinya jangan 2, karena 2 itu kelahi, jadi 3, supaya yang 1 itu jadi wasit malah kelahi, ya. Supaya jadi penengahnya gitu. Kemudian si suami itu harusnya tidak boleh terlalu banyak kucing-kucingan, apalagi kalau istri sudah tahu. Kalau istri sudah tahu ya sudah. Nah, tinggal duduk sama istrinya bilang gini, aku tidak zina, Umi sayang, aku ini nikah dan di dalam Islam halal, yang penting adil. Nah, menurutmu aku tidak adil nggak? Adil atau enggak? Kalau adil, kalau tidak adil, di mana letaknya? Kritik, sampaikan.
Gitu. Tapi jangan istri yang kedua karena dia istri halal. Di dalam Islam itu syar'i. Boleh. Yang enggak boleh itu pacaran atau selingkuh. Tapi kan nikah. Gitu. Ya. Jadi konsultasi yang kedua, ajak bicara istrinya. Jangan dibiarkan istri kedua menderita kayak maling. Itu kan kayak maling. Kalau mau ketemu harus gendap-gendap. Kalau mau ketemu harus sembunyi-sembunyi. Bagaimana kalau tiba-tiba diuntit sama istri pertama, terus ketemu ribut di mall, lagi makan, ya, orang semua melihat, semua orang pegang HP dan mengamera, kan gitu sekarang. Ada kejadian apa heboh supaya akun Instagramnya juga rame viewernya. Ya. Nah, Ustadz, istri saya sering nonton film Indonesia yang ada azab-azabnya. Ya. Yang di dalamnya ada soundtrack musik dan aurat terbuka. Saya sudah sering kasih nasihat, tapi istri saya tetap nonton. Siapa tahu kalau Ustadz yang nasihatin istri saya bisa sadar. Istri saya hadir. Mbak, gini Mbak. Ini suaminya nanti kalau berhasil kasih tahu saya ya. Pizza Hut lah. Pertama, suaminya kan melarang. Berarti kan dia memerintahkan sesuatu tuh. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran abdan sajidan li abdin la amartum imra'atan an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya dibolehkan untuk menyuruh seorang hamba sujud ke hamba yang lain, maka aku akan suruh seorang istri sujud sama suaminya. Ini menunjukkan besarnya hak suami kepada seorang istri. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata fi makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang maksiat. Apalagi yang nyuruh ini suami. Nah pertanyaannya, kalau sudah suami menyuruh, ini suruhnya suruh apa nih? Anda nggak disuruh untuk keluar rumah tanpa jilbab. Anda nggak disuruh untuk nyebokin dia, belum. Anda nggak disuruh untuk misalnya melayani dia di dubur yang sifatnya haram. Yang dia suruh malah kebaikan. Agar Anda menghindari yang seperti itu. Maka saya katakan dosa Anda jadi dua. Sudah Anda nonton yang haram, Anda melanggar larangan suami yang sifatnya wajib untuk Anda taati. Karena yang dia suruh meninggalkan yang seperti itu sesuatu yang sifatnya tidak bertentangan syariat, bahkan sejalan. Maka dosa Anda dua. Yang ketiga, sadarilah film-film yang katanya Islami dan ada azab-azab itu sebenarnya film yang melecehkan Islam itu sendiri. Saya tanya, itu ditayangkan di film Islam di TV Islami apa TV swasta nasional? Tidak mungkin Islami biasanya. Biasanya TV swasta nasional. Yang nonton Islam sendiri atau ada orang kafirnya juga? Ada orang kafir juga. Orang kafir kadang-kadang punya framing begini. Coba lihat kalau jadi orang Islam kayak gitu tuh. Matinya itu di dalam kuburnya ada api, ada ular, sempit, mayatnya terbang. Itu sudah jadi muslim. Terus dia ngomong sama anak-anaknya yang kecil-kecil. Jadi nak ya, kita enak jadi kita kayak orang kafir. Enak jadi kita, orang Nasrani aja. Orang Nasrani itu nanti kalau sudah meninggal itu datang Yesus diampuni dosa-dosanya. Enak kan jadi Nasrani? Jangan kayak orang muslim itu. Coba kamu lihat TV itu. Isinya itu ya berjilbab tapi mati masuk kubur isinya api. Jangan kayak orang itu. Akhirnya apa? Framingnya jelek. Sama dengan sinetron-sinetron yang katanya Islami tetapi ada aktor atau aktris antagonisnya. Jadi berjilbab tapi mulutnya ngeri. Berjilbab tapi hasad, dengki. Berjilbab tetapi begitu kan? Karena yang biasanya kalau di film-film sinetron Ramadan itu khususnya ya, biasanya kan yang jadi antagonisnya cewek juga, ya tanda. Masih ingat gak Doaku Harapanku? Tahun berapa itu? 90-an itu. Yang seperti itu kalau ditonton, ya, pertama keenakan orang kafir karena yang punya TV adalah orang kafir. Yang kedua menjerminkan yang jelek terhadap orang Muslim. Ya, maka yang seperti itu janganlah ditonton. Ya. Yang ketiga katanya tadi ada soundtrack musiknya. Dan ini di dalam Islam diharamkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Sayati qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'zif." Akan datang sekelompok umatku ini
yang menghalalkan yang haram. Sutra bagi laki-laki, zina, khamr, dan alat musik. Ini sudah kayaknya. Bagaimana cara menjalankan hubungan beda agama? Sudah ini ya. Kenapa masih di sini? Anak pengajar SMP dan tidak boleh pakai cadar. Sudah kayaknya. Kenapa kok dia di sini? Ustadz, gimana kalau membalas chat ikhwan karena si ikhwan bertanya tentang masalah pernikahan kami? Jawabannya nggak boleh. Ikhwan sama akhwat meskipun sudah khitbah dan sudah nazar dan sudah sama-sama setuju akan melangsungkan pernikahan, tidak boleh chatting langsung. Tidak boleh chatting langsung. Kenapa? Mengotori hati. Dan antum belum halal. Kalau ada yang dibutuhkan, maka antum bisa lewat kakaknya, orang tuanya. Ya. Kadang nanti chatting langsung ada sesuatu yang diketahui oleh orang tua belakangan dan kalian sudah sepakat, orang tuanya tersinggung. Itu akibat apa? Chatting langsung. Orang tersinggung. Orang tersinggung akhirnya udah nggak jadi dah. Apa? Kalian sepakat apa? Meninggalkan rumah kami. Enak betul. Ya, belum nikah sudah sepakat-sepakat. Nah, langsung di-cut, gak jadi. Maka jangan chatting langsung dengan calon istri atau calon suami tapi lewat perantara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.